رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah atas nikmat hidayah kita bisa hadir dalam kesempatan yang berkah ini. Alhamdulillah semua atas nikmat Allah, hidayah, taufik, kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Tentunya kita berharap dan senantiasa berharap pada Allah, mudah-mudahan amal-amal soleh seluruhnya yang kita lakukan diterima olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga hari kemudian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala menukil sebuah hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, di mana beliau menuturkan, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilnil jannah wa yuba'idni 'anil nar. Kabarkan kepadaku tentang amal yang bisa masukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad sa'alta an 'azim. Sungguh kamu telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Wa innahu la yasirun ala man yasarallahu alaihi. Namun hal tersebut mudah bagi siapapun yang Allah mudahkan untuknya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di awal hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, Sayyidina Mu'adz bin Jabal dan tentunya para sahabat yang lain ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah generasi terbaik pada umat ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Mu'adz dan tentunya para sahabat-sahabat yang lain ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah umat pilihan Allah, generasi terbaik dari umat Islam. Khairul quruni qarni, sebaik-baik masa adalah masaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab mereka menjadi umat yang terbaik adalah orientasi hidup mereka akhirat. Ini nampak pada ucapan mereka, pernyataan dan pertanyaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah tentang amalan yang bisa masukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Sahabat-sahabat yang lain juga demikian kita dapatkan, ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Ada yang bertanya tentang amal yang paling utama. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa memang orientasi mereka adalah akhirat. Pernah suatu saat sahabat Ansor mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan permasalahan mereka. Wahai Rasulullah, sungguh terasa berat bagi kami di dalam menyirami tanaman-tanaman kami. Mereka para petani, Bapak Ibu, para petani, para pekebun. Ini sahabat Ansor. Terasa berat bagi kami, wahai Rasulullah, untuk menyirami tanaman-tanaman kami. Maka mohonkan kepada Allah untuk menjadikan bagi kami sungai-sungai yang mengalir, sehingga mudah bagi kami untuk menyirami tanaman-tanaman kami. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, tidaklah kalian
meminta kepadaku hari ini kecuali Allah akan kabulkan. Maka mintalah ampunan kepadanya. Para sahabat berkumpul kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, "Wahai Rasulullah, mohonkan ampunan kepada Allah bagi kami." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya dan memohon kepada Allah, "Allahumma ighfir lil ansar wa li abna'il ansar wa li abna'i abna'il ansar." Ya Allah, ampunilah mereka para sahabat Ansar. Ampunilah mereka anak-anak sahabat Ansar dan cucu-cucu mereka. Ini menunjukkan bagaimana sekali lagi orientasi mereka adalah akhirat, Bapak Ibu. Apapun yang mereka lakukan, mereka jadikan semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi harus ya kita pahami, bukan berarti ketika kita menjadikan hidup kita orientasi akhirat, kita tidak boleh memiliki dunia. Tidak demikian prinsipnya. Bahkan kalau kita perhatikan penjelasan Al-Imam Ibnu Athaillah, orang itu kan ada dalam makom tajrid, ada makom asbab. Ini penjelasan memang ya panjang lebar tentunya Bapak Ibu. Orang-orang yang masih ditakdirkan oleh Allah dalam makom asbab, di mana dia memiliki tanggung jawab. Misalnya kita laki-laki, tanggung jawab kita ya menghidupi anak istri kita. Masya Allah, itu bukan berarti apa yang kita lakukan melupakan kita akan akhirat. Prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah, apapun yang kita lakukan dari asbab itu, kalau kita niatkan akan akhirat, tidak bernilai dunia lagi, tapi nilainya akhirat. Karena tidak mungkin kemuliaan itu hanya dimiliki oleh mereka orang yang hafal Al-Quran saja, tidak mungkin. Kalau keutamaan dan kemuliaan itu hanya dimiliki oleh mereka para penghafal Al-Quran, cukup ini sebagai alasan Allah tidak adil. Karena tidak semuanya takdirkan bisa hafal Al-Quran. Makanya para ulama memberikan nasihat dan isyarat yang saya sampaikan kepada para jamaah. Kita sebagai hamba Allah ada tingkatan paling minimalis, paling minimal, yaitu bagaimana kita menjalankan kewajiban, kemudian meninggalkan larangan. Karena perintah tidak semua wajib. Perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah atau mustahab. Larangan tidak semua haram, ada yang makruh. Tapi batas minimal kita sebagai seorang hamba, kerjakan yang wajib, tinggalkan yang haram. Walaupun tentunya kalau kita lihat perkataan para ulama, di antaranya Al-Imam An-Nawawi, orang yang mampu menambah dengan sunnah tapi mencukupkan dengan yang wajib makruh. Tapi itulah batas minimal. Sehingga ketika kita ingin mencapai goal kita, karena kita sebagai seorang musafir Bapak Ibu, kalau dalam bahasa tasawuf kata orang, atau tazkiyatun nafas, kita itu berjalan menuju Allah, bukan menuju kematian. Karena kalau menuju kematian itu sudah pasti, mau kafir mau mukmin pasti mati. Menuju Allah, seorang musafir menuju Allah punya goal kita itu, menjadi wali min auliyaillah, menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan amal soleh. Makanya ketika kita sudah mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, apa plus-plus yang kita lakukan? Maka terkadang antara saya dan Bapak Ibu jalannya berbeda. Tapi barakallahu fikum, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada faedah lagi yang bisa kita ambil, bahwasanya jalan masuk surga petunjuknya adalah dari Rasulullah SAW. Ini memberikan isyarat pada kita, jangan sembarangan kita menetapkan suatu keutamaan tanpa dasar yang jelas dari dalil. Amalan-amalan utama itu banyak, membaca Al-Quran, ya, kemudian sholat sunnah tertentu, masya Allah. Tapi bukan berarti kita menelan mentah-mentah informasi yang mampir mungkin di akun-akun kita. Barang siapa yang melakukan ini dan itu dapat fadilah sekian. Ya, barang siapa yang mencandai istrinya, maka seakan-akan sholat 1000 rakaat kan gitu. Ya, mencandai istri satu keutamaan, masya Allah, membahagiakan istri, buat dia senyum kan, itu luar biasa. Tapi tidak harus ngarang-ngarang. Khawatirnya kalau kita kemudian tertarik nge-share yang seperti ini, kita masuk kategori orang yang berdusta atas nama Rasulullah. Kita dicopot namanya aja nggak ikhlas, Pak. Pak Fulan seperti ini, padahal kita nggak seperti itu. Apalagi kemudian nama Rasulullah kita somot, walaupun tujuannya baik. Karena setiap tujuan yang baik belum tentu itu sebagai legalitas akan kebenaran sesuatu. Barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang selanjutnya, faedah yang bisa kita ambil adalah amal soleh yang mampu dihadirkan oleh seorang hamba. Sungguh itu murni pertolongan dari Allah. Jalan menuju surga, kalau kita simpulkan azim, agung.
Enggak semudah yang Anda kira. Azim, itu besar wahai Mu'adz, kata Rasulullah. Tapi itu mudah bagi siapapun yang Allah mudahkan baginya. Bil makna artinya amal-amal soleh yang kemudian mampu kita hadirkan itu murni pertolongan dari Allah. Ini juga kalau kita sadari akan menjadikan kita hamba yang jauh daripada sifat ujub, merasa bangga dengan apa yang sudah kita lakukan. Ini talbis syaitan itu sangat kuat Bapak Ibu. Maka talbis iblis karya Al-Imam Ibnu Jauzi itu bagus. Saya baca itu. Ya, apa yang beliau sampaikan talbis syaitan terhadap mereka orang-orang sufiyah misalnya, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah. Itu luar biasa. Ya. Jadi godaan syaitan terhadap mereka para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, termasuk mereka orang yang sudah tenggelam dalam samudera ibadah. Jangan sangka kalau kita sudah tenggelam dalam samudera ketaatan sudah lepas. Ada mereka orang yang amalnya biasa-biasa saja namun hatinya bersih. Masya Allah. Tidak perlu saya jelaskan, hadisnya sudah jelas. Ada orang yang hatinya bersih, kemudian disabdakan oleh Rasul dia masuk surga, Masya Allah. Namun ada orang yang terhipnotis dengan amal solehnya. Ada orang yang beribadah selama 500 tahun. Kita pernah dengar Bapak Ibu? Hadisnya dhaif tapi dihasankan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Masalah perbedaan dalam masalah hadis, status hadis itu biasa saja. Orang beribadah selama 500 tahun, kemudian dia minta pada Allah agar dimatikan dalam keadaan sujud dan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu, minta kepada Allah agar tanah haram untuk makan jasadnya. Allah kabulkan. Ketika manusia setelah menyeberangi sirat dan mereka dipersilahkan oleh Allah masuk surga, setelah gerbang surga utama yang dibukakan untuk Nabi kita Muhammad, orang-orang berbondong-bondong, masing-masing dipanggil oleh pintu-pintu surga dengan spesialis amaliyahnya masing-masing. Namun ada yang kemudian berdiri tertegun diam tidak mau masuk surga. Allah bertanya, kenapa kamu tidak mau masuk surga? Wahai fulan, wahai hambaku. Dia mengatakan, ya Allah, kalau mereka itu masuk surga dengan rahmatmu, aku ingin masuk surga dengan amalmu. Mari kita hitung-hitungan. Ternyata amal ibadah yang sekian banyak tersebut tidak mampu menandingi nikmat Allah berupa penglihatan. Masya Allah di sini Bapak Ibu. Oleh karena itu jangan sampai kita tertipu, apalagi merasa berjasa pada Allah. Saya sudah hafal Quran, ilmu saya sudah banyak, saya dai, sudah menyampaikan, sudah share sana, share sini. Masya Allah, hati-hati Bapak Ibu. Makanya satu rumus yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim ketika mengomentari firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kewajiban kita itu dua dalam ayat ini, ibadah dan isti'anah. Ibadah dan mohon pertolongan. Mungkin mindset kita minta pertolongan pada Allah itu hanya dalam masalah duniawiyah. Kita pengen dagang, kita pengen aktivitas mengucapkan bismillah. Karena ba di sini huruf ba pada bismillah. Ada yang mengatakan lil isti'anah, untuk mohon pertolongan. Kita menyebut nama Allah, tawasul dengan nama Allah untuk mohon pertolongan darinya. Ada yang mengatakan, dan ini kuat menurut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, huruf ba di sana litabaruk, untuk mengambil berkah dalam setiap aktivitas kita. Jadi kita mungkin berpikir isti'anah itu hanya dalam perkara duniawiyah. Itu salah Bapak Ibu. Isti'anah masuk ranah wilayah ibadah. Makanya ketika kita masuk ke masjid, bahkan nanti kalau kita menjumpai malam-malam ganjil, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Ista'in billah, minta tolong kepada Allah. Hingga ketika kita mampu menghadirkan amal, kita yakin bahwa semua itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apapun Bapak Ibu. Bapak Ibu baca dalam marotib Mangzilah manazil seseorang hamba menuju Allah dalam kitab-kitab Tazkiyatun Nafas, sampai dalam pembahasan syukur, bagaimana azimnya luar biasa syukur kita pada Allah, betapa jauhnya kita dari sifat ini. Syukur pada Allah, Masya Allah. Maka ketika bicara syukur, sesuatu yang besar bagi seorang hamba bukan nikmat, tapi sadarnya seorang hamba akan itu nikmat dari Allah, itu lebih besar daripada nikmat itu sendiri. Betapa banyak orang itu tenggelam dalam nikmat, udah dikasih istri, dikasih pasangan, dikasih makan, tapi ya fokusnya pada hal yang gak enak. Dari 100 doa dikabulkan hanya satu doa yang tidak dikabulkan. Kita fokus terhadap yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya yang terbesar bagi seorang hamba bukan nikmat itu sendiri, namun kesadaran bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih agung apa lagi Bapak Ibu? Kemampuan seseorang untuk bisa bersyukur atas nikmat tersebut. Dan yang paling agung lagi tingkatan keempat, yaitu ketika sadar bahwa syukurnya dia itu nikmat dari Allah. Maka Imam Ahmad sampai mengatakan, kalau bersyukur atas nikmat Allah itu adalah nikmat tersendiri, pertanyaannya kapan kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ta'budullah la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Kamu menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan suatu apapun.
menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, haji ke Baitullah. Di antara banyak amal soleh, 5 amal soleh inilah jalan utama menuju surga. Dan dari 5 ini yang paling afdal adalah tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal soleh, di antara keutamanya adalah menghapus dosa-dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa. Walaupun nanti para ulama berbeda pendapat, yang dihapus oleh amal soleh itu seluruh dosa atau hanya dosa kecil. Banyak para ulama mengatakan dosa besar dihapus dengan taubat, ya, sedangkan dosa kecil diampuni dengan amal soleh. Namun sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah mengatakan semakin besar amal soleh, maka semakin kuat potensi dalam menghapus dosa. Barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid Allah potensi besar dalam menghapus dosa-dosa dan kesalahan seorang hamba. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ala ukhbiruka biroksil amri, ala adulluka ala abwabil khairi, as-shaumu junnatun, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar, wa sholatur rajuli fi jawfil lail. Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah tameng, perisai. Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana api dapat memadamkan, sebagaimana air dapat memadamkan api, dan sholatnya seseorang di tengah malam. Ini juga sebagai isyarat ya Bapak Ibu, jalan menuju surga itu memang banyak. Kalau jalan keselamatan mutlak satu, inna dina indallahil Islam. Tapi kalau ketika orang sudah berada dalam Islam, maka jalan menuju Allah itu banyak. Maka dalam sebuah ayat difirmankan oleh Allah, yahdi bihillah man ittaba'u ridwanahu subulas salam. Disebut subul. Sedangkan kalau kul hadi sabili, ini jalanku satu, artinya Islam. Kalau sudah masuk Islam maka tidak satu jalan lagi, ada jalan-jalan yang banyak. Ada orang yang menempuh jalan banyak istighfar pada Allah, takut sama Allah, ya dibacakan ayat tersentuh hatinya. Ada orang-orang yang tersentuh hatinya dengan nama Allah Al-Ghani wal Mughni, sehingga menjadi orang yang kalau sedekah nggak takut miskin. Ada orang-orang yang dikuatkan tahajudnya. Ada orang-orang yang disinari hatinya dengan cahaya Allah Al-Alim sehingga mudah menghafal ilmu. Maka di sini keutamaan yang dimiliki oleh seorang hamba dalam amal soleh ya terkadang berbeda antara satu dengan yang lain. Barakallahu fikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mungkin demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat khususnya bagi saya menyampaikan, umumnya bagi Bapak Ibu jamaah sekalian, dan kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.